Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kalau pada sore hari ini kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini karena Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga yang memberikan kepada kami kesempatan untuk sama-sama kami belajar akan firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah kesempatan, sebuah waktu yang terindah terbaik dalam hidup kami. Karena lewat kebenaran firman-Mu, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan, tolong kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikannya, menguraikannya dengan baik, sehingga umat-Mu semua diberkati, dan nama-Mu Bapa yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur, kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore ini saya ingin berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita kan punya hubungan kan dengan Tuhan, saudara punya hubungan dengan Tuhan, saya juga punya hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan yang akan saya bicarakan ini tidak hanya saudara soal antara saya dan Tuhan, tapi nanti menyangkut juga antar hubungan antar kita, antar sesama kita. Mari saudara kita membaca satu ayat yang saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Ayat firman Tuhan berkata begini, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca kitab Kidung Agung, maka di dalamnya kita melihat saudara ada tulisan yang menuliskan tentang suasana orang yang sedang jatuh cinta. Dan memang itu benar begitu saudara. Artinya penulis kitab Kidung Agung ini kita tahu itu adalah Salomo, Raja Israel yang cukup terkenal. Rupanya saat itu saudara, dia sedang jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Sulamit. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana yang dirasakan oleh Salomo, bagaimana yang dirasakan juga oleh Sulamit, itu diungkapkan lewat kata-kata dalam kitab ini yang bernuansa puisi. Saudara-saudara, kadangkala mungkin kita pikir, pantaskah kitab ini masuk dalam Alkitab? Saya kira itu wajar kalau kita coba bertanya seperti itu, apalagi bagi kita orang-orang yang ada di dunia belahan timur gitu kan. Untuk bicara saudara hal-hal yang seperti itu masih agak kagok gitu ya. Kadangkala tidak enak gitu saudara. Nah tetapi mari kita akan coba memahami. Saudara, Paulus dia berkata di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32. Dia bilang begini, rahasia ini besar. Rahasia apa tuh saudara yang besar? Saudara-saudara, Paulus sedang berbicara tentang hubungan suami dan istri. Bagaimana sikap seorang suami, bagaimana sikap seorang istri, itu sedang dibahas oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5 itu. Tetapi ayat 32 tadi dia bilang, rahasia ini besar. Berarti begini, saudara.
Di dalam hubungan suami dan istri, di balik itu semua ada sebuah rahasia yang besar. Apa rahasia yang besarnya, saudara? Dia bilang, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, jadi saudara, hubungan suami dan istri ini rupanya menjadi sebuah gambaran tentang hubungan jemaat dengan Tuhan. Bagaimana sih gambarannya, saudara? Kita tahu, saudara, ada banyak macam-macam hubungan kan di dalam dunia ini. Saudara dengan saya, kita berhubungan sebagai sahabat mungkin, sebagai kerabat, atau sebagai apa. Mungkin kita dengan kakak dan adik, orang tua dan anak, pimpinan dengan bawahan, itu kan ada hubungan. Tapi tahukah saudara, ketika kita bicara tentang hubungan sebagai suami dan istri, ini sesuatu yang benar-benar berbeda. Kenapa? Karena saudara, hanya hubungan suami dan istrilah yang disebut mereka bukan lagi dua, tapi satu. Hanya hubungan suami dan istrilah yang Alkitab katakan tidak boleh dipisahkan oleh apapun juga kecuali oleh kematian. Kalau saudara bilang, Pak, buktinya ada orang Kristen yang berpisah, yang bercerai. Itu berarti orang Kristen yang melanggar firman Tuhan. Jawabnya kan tegas begitu saja. Sebab firman Tuhan bilang nggak boleh gitu. Nah, jadi saudara lihat, ternyata kita lihat pernikahan itu adalah gambaran. Di balik pernikahan itu ada sebuah rahasia yang menggambarkan hubungan Kristus dan umatnya yang benar-benar menyatu. Tuhan Yesus bilang, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kan kalimat yang membingungkan kalau dari sisi bahasa. Tetapi kita mengerti arti sesungguhnya daripada kalimat Yesus itu. Dia ingin menyatakan bagaimana kita menyatu antara Kristus dengan jemaatnya. Dan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Nah, saudara, kembali ke kitab Kidung Agung. Demikian pula halnya tentu dengan kitab Kidung Agung. Saudara, di dalamnya ada sebuah rahasia. Jadi di balik semua apa yang dituliskan oleh Salomo maupun oleh Sulamin, kita melihat memberikan sebuah gambaran bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang harus saudara pahami. Kalau boleh lebih jelas saya katakan, Salomo merupakan gambaran Tuhan Yesus, Sulamit merupakan gambaran gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Saudara-saudara, kira-kira sederhananya gampangnya itu seperti itu. Nah, sekarang yang akan saya soroti, yang akan saya ajak saudara untuk coba renungkan, pelajari tentang hubungan kita ini dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat tadi, saudara, hubungan itu digambarkan seperti buah anggur. Ya, seperti kebun anggur. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita artikan dari hal ini. Tentu kita juga harus hati-hati mengartikannya, bukan sesuka-sukanya kita gitu, saudara ya. Tetapi saudara, saya melihat di sini bahwa hubungan kasih antara jemaat dengan Kristus, Kristus dengan jemaat digambarkan di sini dengan kasih yang dinyatakan lewat anggur. Ada apa sih sebetulnya, saudara? Kenapa saya bilang kok lewatnya anggur? Sebab saya bilang, saudara, ayat ini menyatakan bahwa Salomo merasa terganggu gitu oleh rubah-rubah kecil yang merusak pohon anggurnya. Berarti merusak hubungannya itu yang digambarkan dengan pohon anggur. Makanya saya tadi berkata, hubungan Kristus dan jemaatnya ini itu digambarkan hubungan kasih yang digambarkan dengan pohon anggur. Ada apa sebetulnya? Saudara, saya coba membaca beberapa artikel, membaca beberapa pendapat para penafsir-penafsir Alkitab. Mereka mengatakan begini, hubungan kasih yang digambarkan dengan anggur itu ingin memberikan satu bobot tentang kasih itu. Tentang makna, tentang bobot dari sebuah kasih yang mengikat hubungan satu dengan yang lain. Ternyata, saudara, maksud daripada pohon anggur atau anggur di dalam hubungan ini,
ingin menekankan satu hubungan yang penuh dengan gairah yang besar, gairah yang membara. Jadi satu hubungan saudara yang benar-benar hidup, satu hubungan yang benar-benar katakanlah saudara begitu membara, kalau kayak api itu begitu nyalanya besar. Jadi ada satu gairah kasih yang benar-benar besar. Itu saudara mewarnai hubungan antara Kristus dan umatnya. Nah, di dalam gairah kasih ini akan nampak adanya juga saudara gairah berkorban dengan sukacita. Saya tekankan bukan hanya sekedar berkorban dengan rela hati, tapi dengan sukacita juga. Sebab menurut saya kalau kita hanya rela, kadangkala kesannya itu dipaksakan gitu sudah. Tapi kalau dengan sukacita pasti berbeda. Saudara-saudara, jadi kita lihat digambarkan oleh anggur ini tentang kasih yang membara, yang rela untuk berkorban dengan penuh sukacita dan akan berupaya untuk selalu menyenangkan pribadi yang kepadanya kita berhubungan. Saudara-saudara, itu yang digambarkan. Lebih daripada itu, saudara, gairah kasih yang membara yang digambarkan oleh anggur ini juga menyatakan bagaimana kita menjaga kesucian kasih itu. Benar-benar artinya gini saudara, kita nih hidup lurus, hidup benar-benar menjaga agar kita ini senantiasa layak, tidak terganggu hubungan kita dengan Tuhan melalui perkara-perkara yang gak benar. Jadi itu ada gairah untuk menjaga kesucian itu begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, pasti ada kerinduan ingin selalu bersama, ingin selalu ketemu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebetulnya sebuah hubungan yang diungkapkan lewat penggambaran tentang anggur. Jadi saudara lihat, hubungan kita dengan Kristus harus penuh dengan gairah kasih yang membara. Yang dinyatakan dengan rela, dengan penuh kasih mau berkorban dengan sukacita. Berupaya untuk menyenangkan, untuk menjaga kesucian kita dan merindukan kebersamaan. Saudara, saya mau katakan saya mengalami hal yang seperti itu. Terutama dulu gitu saudara ya. Saya kira harusnya setiap kita mengalami. Ada istilah di dalam kitab Wahyu itu saudara dibilang ada kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu satu kasih yang besar, yang membara. Satu kasih yang penuh dengan sukacita tanpa ada perhitungan gitu saudara dengan Tuhan. Dia rela untuk melakukan apa saja dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Dia berupaya untuk menyenangkan Tuhan. Dia menjaga kesucian hidupnya. Dia merindukan kebersamaan dengan Tuhan. Saya ngalami hal-hal seperti itu saudara. Bagaimana kasih cinta kepada Tuhan begitu besar, rasanya setiap saat merasakan kehadirannya. Bahkan kalau saya boleh cerita saudara, saya itu bertobat tahun 82. Saat itu saya naik ke kelas 3 SMA. Saudara-saudara, itu saat saya benar-benar merasakan jatuh cinta dengan Tuhan. Ada satu api yang besar membara, kerinduan yang besar untuk terus dekat dengan Dia, bicara terus dengan Dia. Saudara-saudara, itu saya alami begitu luar biasa. Mungkin saudara juga pernah ngalamilah seperti itu. Tapi yang saya mau supaya kita tanyakan pada saat ini, bagaimana sekarang? Itu dulu, ya. Begitu besar kasih kita. Bagaimana sekarang? Masihkah kasih itu sebesar itu? Masihkah kasih mula-mula itu nyata terasa getaran-getarannya saat ini? Atau saudara sudah hilang? Sama seperti jemaat Efesus yang di dalam kitab Wahyu itu dibilang, kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu satu kejatuhan yang dalam. Kita tidak bisa anggap sepele akan hal yang seperti itu. Nah jadi saudara, sore ini saya ingin ajak saudara coba renungkan baik-baik. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Ada gairah yang besar, rasa kasih, rasa rindu, rasa sukacita ingin menyenangkan Dia. Rasa sukacita ingin menjaga kekudusan hidup ini supaya berkenan kepada Dia.
merindukan dia, merindukan kebersamaan dengan dia. Masih ada atau tidak itu? Coba saudara, ini saya anggap sesuatu yang benar-benar serius. Kenapa saudara? Sebab saya seringkali katakan gini, kalau hubungan kita sudah tidak beres, saudara, itu bahaya menurut saya. Saya sampai renungkan, nanti kita ini kan saudara akan tinggal di sorga nih. Saudara, kita merindukan untuk tinggal di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, ini saya kasih gambaran saja. Andai kata saudara tidak suka dengan saya, saudara benci dengan saya, saudara pokoknya gak suka aja dengan saya. Lalu satu saat, karena satu situasi keadaan di mana saudara dipaksa, katakanlah terpaksa harus tinggal sama-sama satu kamar dengan saya. Kira-kira saudara nyaman gak keadaannya? Menurut saya itu satu keadaan yang benar-benar tersiksa. Mungkin satu malam saja kita anggap itu bisa 1000 tahun saudara. Karena saudara tidak suka dengan saya. Saudara-saudara, coba pikirkan. Kalau kita tidak pernah merindukan dengan Tuhan, hubungan kita mulai terganggu dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, diam ada bersama Dia, saya sih khawatir saudara kita jadi nggak betah nantinya. Kedengarannya memang ini lucu ya saudara, aneh. Apa mungkin begitu? Tetapi saya mau katakan, perhatikanlah hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan saudara. Nah jadi mari kembali kepada kitab Kidung Agung. Saudara, mempelai pria ini dia berkata, tangkaplah rubah-rubah itu. Kenapa? Karena rubah-rubah itu saudara mengganggu, merusak saudara. Merusak kebun-kebun anggur yang sedang berbunga itu. Merusak gairah kita kepada Tuhan. Merusak kesungguhan kita kepada Tuhan. Merusak cinta kita kepada Tuhan. Merusak kerinduan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini perlu benar-benar diperhatikan. Sekali lagi saya bilang, jangan anggap ringan tentang hal ini. Kalau engkau merasa hubunganmu mulai kering, mulai terasa gersang dengan Tuhan, saudara-saudara, cepat-cepat mau untuk kita pulihkan, kita kembali. Saudara, berarti kita lihat hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dirusak oleh apa? Disebut di sini dengan gambaran rubah. Saudara tahu rubah? Rubah itu binatang ya, hewan. Saudara, saya baca saudara, ternyata rubah itu memang keluarga, masih keluarga dengan kucing, kata keluarga mamalia lah begitu saudara, dengan apa, anjing. Saya tadinya duga, saya pikir rubah itu seperti apa namanya, tupai, tapi ternyata bukan itu loh saudara ya. Jadi bentuknya mungkin seperti kucing ya, mirip anjing juga gitu saudara, tapi memang dibandingkan anjing dia lebih besar, lebih kecil begitu. Nah saudara, ada fakta-fakta yang unik yang saya baca tentang rubah itu. Ada beberapa fakta yang saya catat di sini, ada 4. Yang pertama, rubah itu bisa mengeluarkan suara 40 jenis suara. Ini unik saudara menurut saya. Nggak semua binatang bisa seperti ini. Burung yang biasa katakan juga bersuil-suil gitu saudara, mungkin juga terbatas. Tapi saudara, rubah ini bisa mengeluarkan suara dengan 40 jenis. Jadi saya pikir-pikir ini luar biasa saudaranya. Dia bisa bicara A, B, C gitu kan. Macam-macam tuh saudara. Lalu juga dikatakan dia satu binatang yang bisa berlari dengan cepat. Juga bisa melompat tinggi saudara. Dan uniknya lagi dibilang dari kecil sudah terbiasa untuk berkelahi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya baca ini, saya pikir-pikir ini merusak nih saudara hal-hal yang seperti ini. Jadi yang merusak hubungan kita dengan Tuhan adanya rubah-rubah yang kecil. Nah, saudara coba perhatikan ini ya. Dibilang rubah-rubah kecil, bukan yang besar tapi kecil. Saudara, sebab begini loh. Kenapa hal itu bisa merusak hubungan kita? Kadang-kadang kita menganggap, kadang-kadang orang menganggap hal-hal yang kecil itu tidak merusak. Jangan biarkan begitu saudara. Kita tidak boleh anggap seperti itu. Tapi justru kita lihat hal-hal yang kecil itu yang kadang-kala dianggap sepele gitu saudara. Ada orang kadang-kala mengkategorikan bahwa ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar.
Saya tanya dengan beberapa orang, apa sih yang dimaksud dengan dosa kecil itu? Saudara, ada orang menjawab begini, dosa kecil itu adalah dosa yang saya lakukan tapi tidak ada orang yang tahu. Katanya begitu, sudah. Saya pikir-pikir mungkin juga begitu ya. Karena tidak ada orang yang tahu, jadi saya anggap aman gitu. Oh, saya bebas-bebas saja melakukan dosa itu, saya tetap menikmati dosa itu. Karena saya pikir nggak ada yang tahu ini, saudara. Hati-hati, saudara, kita tidak boleh seperti itu. Dosa tetap dosa. Dan saudara-saudara, ini yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Lalu ada lagi yang menjawab begini, dosa kecil itu dosa yang umum orang biasa lakukan. Apa sih saudara yang biasa dilakukan sudah dianggap umum, bahkan orang berpikir bukan lagi itu sebagai sesuatu hal yang salah? Saudara, sebutlah katakan kebohongan. Saudara pernah berbohong? Rasanya pernah. Saya juga pernah berbohong. Nah, jadi saudara, kita kadangkala berpikir, saya pernah berbohong. Saudara berbohong, si A berbohong, si B berbohong. Semua orang melakukan ini. Itu sih biasalah semua. Itu bukan dosa yang serius. Itu bukan dosa yang besar. Tapi itu kalaupun dibilang dosa ya kecil lah. Itu gampang lah begitu. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Tapi ingat baik-baik saudara. Jangan anggap remeh tentang dosa. Sekecil apapun juga itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sebab saudara, Tuhan itu Allah yang benar-benar kudus. Tidak ada sedikit pun juga katakan, sekecil apapun dosa padanya. Dan dosa sekecil apapun itu akan merusak tuh saudara. Hubungan itu akan rusak saudara akibat dosa. Kita tahu Yesaya 59 ayat 1, ayat 2. Jelas di sana dikatakan. Menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Membuat tangan Tuhan jadi pendek. Membuat telinga Tuhan jadi tuli gitu saudara. Apa sebetulnya? Dikatakan karena dosa kita. Jadi saudara lihat. Dosa inilah yang merusak, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan main-main saudara dengan dosa. Jangan anggap itu sih biasalah, semua orang sudah lakukan itu. Biasa, wajarlah, manusiawi lah. Hati-hati saudara dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Sebab saya bilang tadi, yang merusak kebun anggur itu, yang merusak gairah hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa yang seringkali kita anggap sepele. Saudara, tadi kan di awal saya bilang bahwa dosa yang kecil, orang jawab bilang katanya itu dosa yang tidak diketahui orang. Saudara, jadi saya kasih contoh gini. Saya umpama benci sama saudara. Tapi saudara-saudara saya mungkin orang nggak pernah tahu kalau saya benci sama saudara. Apalagi andai kata saya ketemu saudara, saya tetap menyapa saudara. Tapi sebetulnya di hati ini ada satu kemarahan, ada satu kebencian, rasa dendam. Itu kan bisa saja terjadi begitu. Nah jadi kadangkala kita pikir itu sih kecil lah, apalagi nggak ada yang tahu lah, udahlah gampang itu beres, saya buktinya nggak apa-apa. Hati-hati saudara, hal-hal seperti itu seringkali merusak. Hal-hal seperti itu seringkali saudara membuat kacau jadi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi biarlah sore hari ini kita coba periksa diri kita, periksa coba hubungan kita ini dengan Tuhan. Ada enggak rubah-rubah yang mengganggu yang menggerogoti, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin itu dosa yang kita tidak sadari, mungkin itu dosa yang kita anggap sepele karena memang tidak ada orang yang tahu. Mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan salah yang kita lakukan. Mari saudara sore hari ini jangan biarkan itu, karena itu merusak hubunganmu dengan Tuhan. Nah saudara, tentu saya bilang tadi di awal, ketika kita bicara tentang hubungan, tentu bukan hanya dengan Tuhan, tapi bukankah juga dengan sesama kita. Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Yang kedua, dia bilang, kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara, kita tidak bisa berkata yang penting saya mengasihi Tuhan.
nggak memperhatikan saudara unsur sesama kita. Atau kita bilang, yang penting dengan manusia lah, Tuhan sih nggak kelihatan gitu. Nggak bisa juga. Jadi saudara lihat, kasih kepada Tuhan harus benar-benar termanifestasikan nyata di dalam hubungan kita juga dengan sesama. Tapi ingat, sebagaimana hal-hal kecil, mungkin dosa yang kita anggap kecil, merusak hubungan kita dengan Tuhan, hal yang sama bisa terjadi merusak hubungan kita dengan sesama kita. Apa sih saudara hal-hal yang kecil itu yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita? Saudara-saudara, coba saudara renungkan. Saya lihat di dalam kitab Yakobus. Ini juga ayat-ayat yang saya kira saudara tahu ya. Saudara kenal akan ayat-ayat ini. Apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 3? Mulai ayat 1 terus kalau kita baca sampai ayat 12. Saudara-saudara, judul perikopnya itu dibilang begini, dosa karena lidah. Ayat 5-nya berkata, lidah ini dibilang memang anggota yang kecil di dalam tubuh kita ini. Tetapi yang kecil ini kalau tidak dikontrol berbahaya. Sebab saudara, di dalam perikop itu kita melihat bagaimana Yakobus memberikan gambaran tentang lidah. Bahwa lidah itu digambarkan seperti kemudi dalam kapal yang besar. Kapal yang bobotnya mungkin berat, besar itu saudara dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Untuk belok kanan, belok kiri, lurus begitu. Itu kemudi yang mengendalikan. Kalau dibandingkan ukurannya, kemudi dengan seluruh kapal itu terlalu kecil saudara. Tapi saudara lihat, ini yang dipakai gambaran oleh Yakobus. Juga dikatakan lidah itu seperti api. Saudara, jangan anggap remeh api yang kecil. Awalnya mungkin kecil, tapi dia bisa membakar hutan yang begitu besar. Saudara, juga dibilang lidah itu digambarkan buas. Dia tidak terkuasai, bahkan dibilang penuh racun. Mengerikan sekali saudara ya. Tentu saudara, yang dimaksud ini bukan soal lidahnya, tapi apa yang dihasilkan oleh lidah. Dengan kata lain adalah perkataan kita. Nah saudara kita mengerti kadang-kadang nih, kenapa kita bisa jadi ribut? Kenapa kita bisa jadi tidak sepaham? Akhirnya kita cekcok. Seringkali terjadi karena perkataan. Orang bilang lebih baik saya ditampar daripada saya diomong seperti itu katanya. Kalau ditampar itu paling sakit ya bagian yang ditampar. Tapi kalau lewat omongan sakitnya itu bisa sampai ke dalam dan bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saudara-saudara, jadi kita lihat ada sebuah kekuatan dari kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut kita ini. Hati-hati saudara. Kata-kata kita itu ada sebuah kekuatan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang, sikap seseorang. Jadi kita perlu hati-hati. Saya mau kasih contoh sama saudara begini. Satu hari saya bawa mobil saya ke bengkel untuk diservis. Servis rutin lah begitu saudara. Saya bawa ke Auto 2000. Lalu saya dipanggil sama bagian advisernya. Dia bilang begini sama saya, Pak, dia bilang setelah kami cek ini masih bagus, ini bagus, oke lah. Tapi ada satu Pak yang harus diganti. Saya cukup kaget juga dengar begitu. Karena saya pikir selama ini saya nggak rasa ada sesuatu kepincangan atau nggak enak gitu. Ya saya rasa biasa saja mobil itu saya pakai, sudah. Tapi saudara tahu, sejak saya dengar itu saya terganggu. Padahal saya tanya gini sama Bapak itu, Pak, saya bilang, kalau andai kata ditunda jangan diganti sekarang bisa nggak kira-kira? Masih bisa tahan tidak? Karena memang harganya cukup mahal saudara barang itu. Saudara, dia bilang gini, nggak apa-apa sih Pak, masih bisa lah. Dia bilang nanti saja kira-kira ya servis berikutnya lah, dia bilang gitu. Jadi saudara-saudara, saya pikir ya sudah jangan gantilah gitu, nanti lagi lah toh masih bisa. Tapi tahukah saudara, selama ini mobil itu kan mungkin kerusakan itu ya katakan sebetulnya sudah terjadi kan. Tapi saya tidak pernah merasa terganggu. Saya pakai ya biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja. Tapi sejak saya dengar saudara perkataan dari orang itu, ini harus diganti.
Saudara tahu, itu mulai saya pakai mobil itu mulai kerasa tidak nyaman. Saya keluar kota ada rasa khawatir, aduh jangan-jangan nanti mogok nih, jangan-jangan rusak, jangan-jangan begini. Jadi seperti itu loh saudara. Kenapa seperti itu? Saudara-saudara, karena telinga saya dengar omongan si advisor itu. Jadi saudara lihat, omongan-omongan yang keluar dari mulut kita itu punya pengaruh besar terhadap orang-orang yang mendengarnya. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara, mari perhatikan apa yang kita ucapkan. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita, jangan asal ngomong. Saudara, banyak kali keributan terjadi antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara sesama, hanya karena perkataan ini saudara yang tidak terkontrol, hanya karena perkataan ini sudah mungkin begitu tajam gitu. Jadi saudara-saudara, ini memang kelihatannya kecil. Alkitab bilang lidah ini kecil. Tapi kalau tidak dikontrol, kalau tidak dijaga, diperhatikan dengan baik, ini bisa menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Saudara-saudara, berarti kan begini. Kita ini perlu Tuhan, perlu hikmat Tuhan dalam berbicara. Apalagi kalau kita ingin menyatakan kebenaran. Apalagi kalau kita tahu orang ini salah dan kita harus menegurnya. Saudara, seringkali orang tidak terima ketika ditegur, bukan karena dia memang tidak mengakui kesalahannya. Mungkin dia sadar yang disampaikan, teguran yang disampaikan itu benar. Tapi cara menyampaikannya itulah yang seringkali saudara, orang akhirnya nggak terima. Nah jadi kalau begitu saudara perlu lihat, saudara perlu mengerti di sini. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kata-kata itu keluar dari mulut kita, bagaimana kita menyatakannya, itu punya pengaruh besar. Apakah akan sampai kepada tujuan maksud kita mengatakan itu atau tidak? Kadangkala baru belum ngomong apa-apa, saudara, orang sudah menutup diri dulu. Pasang tembok dulu. Kenapa? Mungkin cara kita menyampaikannya salah. Tapi ketika kita sampaikan dengan baik, saudara, padahal tujuannya sama gitu kan. Bisa jadi saudara itu akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi saudara-saudara, mari saya mau ajak saudara untuk menjaga benar-benar perkataan kita, menjaga lidah kita yang kecil ini untuk tidak mengatakan kata-kata sia-sia. Sebab saudara, kalau kita perhatikan apa yang Alkitab tuliskan, saudara, hubungan-hubungan kita ini bisa rusak dengan sesama itu disebabkan oleh perkataan-perkataan yang tajam, yang menyakitkan, yang keluar dari mulut kita, yang dikendalikan oleh lidah kita ini. Amsal pasal 15 ayat 1 berkata begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saudara lihat, jawaban yang lemah lembut. Jadi jawaban perkataan yang keluar dari mulut kita dengan kelemah lembutan itu akan meredakan kegeraman kemarahan orang. Tetapi dibilang perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kalau saudara perhatikan ayat ini, kalau jawaban kita, kata-kata kita ini lemah lembut, itu orang yang sedang panas, yang sedang marah, yang sedang geram bisa reda tuh saudara. Tapi sebaliknya dibilang, mungkin orang itu saudara belum kelihatan marahnya, belum kelihatan kesalnya, tapi begitu dengar kata-kata dari mulut kita yang pedas, yang tajam itu, orang yang tadinya biasa-biasa saja jadi marah kan, bisa seperti itu. Nah jadi kalau begitu saudara, kuasailah lidah ini. Jangan anggap remeh, jangan kita pikir itu kecil. Ingat saudara, penuh dengan bahaya nih saudara. Ada banyak orang saya melihat saudara menjadi tersinggung, menjadi marah besar hanya karena saudara kata-kata yang didengar, obrolan-obrolan yang salah gitu saudara. Akibatnya menimbulkan keributan yang lebih besar. Saudara, di dalam Alkitab ada kisah tentang kejatuhan Daud. Kita tahu kan saudara cerita itu.
Daud berzina dengan Batseba, lalu Daud juga saudara atur strategi supaya suami Batseba itu yang namanya Uria mati gitu saudara. Nah saudara-saudara, dia pikir barangkali tidak ada yang tahu saudara. Kalaupun ada yang tahu ya hanya 1-2 orang lah istilahnya bisa pegang rahasia. Nah waktu dia berbuat begitu Tuhan kan marah. Tuhan tidak suka, Tuhan suruh Nabi Nathan untuk datang menemui Daud menegurnya. Jadi Nabi Nathan itu datang. Saudara baca nanti baik-baik ya cerita itu. Saya lihat itu luar biasa Nathan itu. Saudara dia punya otoritas. Dia diberi otoritas dari Tuhan untuk menegur Daud. Untuk menyatakan Daud itu salah. Saudara-saudara, dan dia juga sebagai seorang hamba Tuhan yang dihormati. Termasuk disegani juga oleh Daud. Tapi saudara lihat, cara yang digunakan oleh Nathan itu bagi saya luar biasa. Saya bayangkan saudara dia datang menghadap Daud di istananya. Dia mungkin memberi hormat kepada Daud. Lalu Daud tanya ada apa? Apa pesan Tuhan yang ingin disampaikan sehingga Anda datang ke sini? Daud barangkali bertanya-tanya saudara. Lalu saudara bagaimana dengan Nathan? Oh Nathan tidak langsung menunjuk saudara kepada Daud. Tidak kan? Nathan tidak langsung, Tuhan bicara kepada saya, kamu itu luar biasa kejahatan, kejam, kamu kurang ajar. Enggak begitu, saudara. Walaupun memang benar kan Daud salah gitu, saudara. Tapi kita lihat bagaimana Nathan menyampaikan itu dengan bijak. Dia bilang sama Daud, aku ingin menyampaikan sebuah kisah, sebuah peristiwa begitu. Saudara, Daud bilang apa peristiwa itu? Dia mulai cerita. Ada 2 orang bertetangga, satu kaya, satu miskin. Yang kaya punya kambing domba banyak sekali. Sementara tetangganya miskin hanya punya 1 ekor anak domba. Yang begitu disayangi sampai tidur juga sama-sama di kamar. Saudara, Daud dengarkan itu. Saudara-saudara, lalu Nabi Nathan bilang begini. Satu hari orang kaya itu kedatangan tamu dari luar kota. Sebagai tuan rumah yang baik, dia harus sediakan makanan bagi tamunya. Tapi masalahnya dia sayang untuk mengambil kambing domba miliknya dari kandang untuk dimasak dihidangkan kepada sahabatnya ini. Apa yang dilakukan oleh orang kaya itu? Dia datang ke rumah tetangganya yang miskin yang punya 1 ekor anak domba. Direbutnya lah anak domba itu, dimasaklah, dihidangkan untuk tamu yang datang ke rumah orang kaya itu. Saudara, sampai di situ saya bisa bayangkan tuh saudara, Daud dengar itu dia marah besar. Dia bukan marah sama Nabi Nathan, bukan saudara. Tapi dia marah terhadap si orang kaya yang ceritakan itu. Wah saya bisa bayangkan dia bilang sama Nathan, siapa orang itu? Di mana orang itu? Orang seperti itu kurang ajar. Orang seperti itu perlu dihukum. Dia harus kembalikan 4 kali lipat itu domba pemiliknya yang milik daripada orang miskin itu. Dengan emosi meluap-luap dia nyatakan itu saudara. Saudara tahu Nathan begitu lihat itu. Saya bayangkan si saudara dengan santailah. Dia bilang begini, orang itu adalah Tuanku Daud sendiri. Orang itu adalah engkau sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, begitu Nabi Nathan bicara seperti itu marahnya Daud yang meluap-luap terhadap si orang kaya itu langsung rep begitu saudara. Saya bayangkan itu seperti kerupuk yang tadinya garing lalu masuk dalam air, saudara, menjadi alot, menjadi keras begitu. Saudara, ini cara yang sangat bijak yang disampaikan oleh Nathan. Kita perlu belajar. Saudara, ada saatnya mungkin kita harus mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada saatnya mungkin kita harus bicara, menyampaikan teguran terhadap orang-orang yang kita temui, yang kita kasihi itu. Tapi saudara-saudara, perhatikanlah baik-baik bagaimana cara kita menegur. Bukan asal menegur. Saudara ingat, kita ingin menyampaikan sebuah teguran dengan maksud supaya dia sadar, dia bertobat, dia berubah dan dia diberkati. Nah itu sebabnya bagaimana supaya bisa nyampe nih pesan ini. Sampaikanlah dengan bijak. Sampaikanlah dengan baik. Ada memang orang-orang yang pengennya sih to the point sajalah gitu. Tapi gak semua orang kan seperti itu. Nah jadi disinilah saudara diperlukannya hikmat Tuhan. Yang penting di sini,
Biarlah hubungan kita dengan sesama jangan sampai dirusak oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang tidak bijak yang kita ucapkan bukan mempererat hubungan kita, tapi justru merusak hubungan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari biarlah setiap kita sore hari ini mulai merenungkan dengan baik. Apakah hubunganmu dengan Tuhan baik atau mulai rusak? Apa yang merusaknya? Mungkin dosa-dosa yang kau anggap kecil, sore ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana hubunganmu dengan sesama, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan tetangga dan semua? Bagaimana? Barangkali saudara-saudara ada terganggu karena perkataan-perkataan yang pedas, yang tajam. Mari saudara, biarlah saat ini kita juga mau bertobat. Ya, saudara-saudara, jangan sampai ada yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini dalam hidup kami. Biarlah hubungan kami tetap bergairah dengan Tuhan. Hubungan kami tetap berjalan baik. Tercipta hubungan yang baik antara sesama kami, di keluarga, di rumah tangga kami, di lingkungan kami, di gereja kami, bahkan dengan setiap orang. Kami mau Tuhan supaya hubungan itu terjalin dengan indah. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kami. Berkati setiap pendengar dimanapun juga berada. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang sedang memikul beban menghadapi tantangan hidup, biarlah ada tuntunan Tuhan yang membawa mereka kepada kemenangan, membawa mereka untuk mengatasi setiap persoalan yang mereka hadapi dan mereka boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa buat kota di mana siaran ini diperdengarkan. Berkati kota itu, pemimpin-pemimpinnya, masyarakatnya diberkati. Kami berdoa buat Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kiranya damai-Mu turun atas Indonesia. Ada hikmat atas pemimpin-pemimpin kami dalam melaksanakan tugas mereka. Sehingga kami boleh melihat ada kasih kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam bangsa ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau merindukan agar bangsa ini bertobat. Nyatakanlah kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan. Lawat bangsa ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatian dalam menghadapi segala hal yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan bangsa kami. Berkati hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun juga mereka ada. Biarlah kasih karunia Tuhan limpah atas mereka semua. Umat-Mu Tuhan berkati, tetap menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga lewat kehidupan umat-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.